Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rezulfa, kelas 107, absen 19. Nah, Sobat Ganesha, pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya dari mana sih sumber air yang berada di sumur? Nah, air sumur ini memiliki sumber air yang berasal dari air tanah loh teman-teman. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa air tanah merupakan air yang berada di lapisan batuan yang berada di bawah permukaan tanah. Dan tentunya air tanah ini memiliki manfaat yang sangat besar ya teman-teman bagi makhluk hidup, baik bagi hewan, bagi tumbuhan maupun bagi manusia, yaitu bagi kita. Nah, di antara manfaatnya yaitu adalah yang pertama, untuk sebagai bagian dari siklus hidrologi yang dimana ini sangat penting supaya air bersih tetap terpasok di bumi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kebutuhan rumah tangga. Kita kan sering tuh mandi, masak, dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan juga pasti kita membutuhkan air. Bahkan untuk sekedar minum aja kita pasti butuh air kan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah untuk kebutuhan industri, di mana kebutuhan industri ini pasti membutuhkan banyak sekali pasokan air bersih. Nah, air bersih ini bisa didapatkan dari air tanah. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis air tanah? Nah, jenis-jenis air tanah itu ada dua. Jadi ada yang freatik, ada juga yang artesis. Yang artesis ini bisa juga kita sebut sebagai air tanah yang dalam. Pertama-tama kita bahas dulu yang tanah freatik. Nah, tanah freatik ini tepatnya itu dekat dengan permukaan tanah. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama tadi kepada teman-teman, yaitu dari manakah sumber air dari sumur? Yaitu sumur tersebut mengambil dari air tanah freatik karena dia terletak dekat dengan permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu adalah air tanah artesis. Nah, air tanah artesis ini adalah air tanah yang berada di antara lapisan akuifer dan juga lapisan kedap air. Sehingga di situ juga pastinya sudah mengalami penyaringan yang bertahap dan juga sangat banyak sekali. Sehingga kalau misalkan teman-teman nih mau tiba-tiba minum langsung secara langsung dari air artesis tersebut bisa karena tidak terkontaminasi oleh kimia ataupun oleh kuman. Kemudian untuk faktor-faktor yang memengaruhi dari tingkat penyerapan air yaitu yang pertama adalah kemiringan lereng. Jadi kalau misalkan makin miring ya otomatis airnya juga semakin mengalir dong. Kemudian yang kedua yaitu adalah tingkat porositas tanah. Jadi kalau semakin besar pori-porinya maka airnya juga bisa menyerap dengan mudah. Yang ketiga yaitu adalah kelembapan tanah. Kemudian teman-teman, kita akan melanjutkan kepada struktur dari air tanah tersebut. Nah, struktur air tanah ini bisa teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah teman-teman, untuk air tanah juga dibagi berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah air tanah meteorik. Air tanah meteorik ini berasal dari air hujan dan juga dicampur dengan, maksudnya tercampur dengan debu meteorit. Kemudian yang kedua yaitu adalah air tanah tubir yang merupakan air yang berasal dari lapisan batuan sedimen. Kemudian yang ketiga yaitu adalah air tanah fosil atau air tanah konat yang merupakan air tanah yang terperangkap di rongga-rongga batuan yang sudah tertimbun sejak lama. Kemudian teman-teman, untuk air tanah ini memiliki banyak sekali masalah ya. Nah, itu tuh disebabkan oleh limbah-limbah cair yang dibuang secara sembarangan dan juga perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan akhirnya tercemarnya air tanah. Sehingga apabila air tanah itu tercemar, kita juga bisa kekurangan air untuk minum, untuk masak, untuk lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau untuk merasa kekurangan air bersih, jadi kita harus menjaga air tanah tersebut dengan baik. Sumber airmu adalah sumber yang menyalurkan air kita tanah semua. Dangkal atau freatik dari lapisan air tanah yang berada tidak jauh dari permukaan tanah. Air freatik ini mudah dipengaruhi oleh resapan air hujan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, air tanah freatik itu adalah air tanah yang berada di dekat permukaan tanah di atas lapisan kedap air atau impermeable. Dan letaknya biasanya terletak 9-15 meter di bawah permukaan tanah. Dan ini sangat dipengaruhi oleh resapan air hujan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jumlahnya bisa berkurang saat kemarau dan bertambah saat hujan.